Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat berupa nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi yang dibenci tapi tidak pernah membenci, Nabi yang dicaci maki tapi tidak pernah mencaci maki, Nabi yang agung diagungkan oleh Maha Agung, Nabi yang perkasa diperkasakan oleh Maha Perkasa, Nabi yang mulia dimuliakan oleh Maha Mulia, Nabi yang penyayang disayang oleh Maha Penyayang. Siapa lagi kalau bukan bintangnya padang pasir, mahkotanya Abdullah, warisannya Siti Aminah, dan kekasihnya Siti Khadijah. Siapa lagi kalau bukan beliau, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulmati ilan nur. Dan beliau juga yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang bertuliskan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berdirinya saya di sini bukan untuk menceramai ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian dan membangga-banggakan diri saya, tetapi berdirinya saya di sini hanya untuk menjalankan tugas saya sebagai santri Darul Mahfudz Lekop Hadis. Dan izinkan saya membawakan ceramah singkat yang berjudul keutamaan di bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hampir tak terasa oleh kita semua, kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan kita telah berada di bulan yang termasuk bulan yang paling suci, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi syahri Ramadan fasabru wasabru sawabul jannah, yang artinya Rasulullah bersabda di bulan puasa adalah suatu kesabaran dan sabar adalah pahalanya surga. Jadi beruntunglah kita yang telah mendapatkan bulan suci Ramadan, yang mana Allah menjadikan bulan tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Seandainya kita menjumlah 1000 bulan, sama halnya dengan 80 tahun. Lebih dan juga perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an." Yang artinya di bulan suci Ramadan diturunkan Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan perbedaan antara hak dan batil. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Jadi, kita sebagai seorang muslim memperbanyaklah membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Bukan malah sibuk dengan hal-hal yang tidak bernilai apa-apa, seperti yang kita lihat sekarang ini, zaman era globalisasi, zaman era di mana orang-orang lebih suka membaca postingan-postingan yang ada di media sosial ketimbang membaca Al-Qur'an. Ini yang harus kita renungkan sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dulu di era 80-an, Indonesia banyak mencetak kori dan korea terbaik internasional. Tetapi sekarang susah untuk mencari anak yang fasih membaca Al-Qur'an. Mengapa demikian? Tentu saja jawabannya kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dalam urusan agama. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita kembali kepada pokok pembahasan. Dalam melaksanakan puasa, sepatutnya kita harus memerhatikan adab-adab berpuasa. Tanpa adab-adab berpuasa, puasa seseorang tidak dapat dikatakan sempurna. Di antara hal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, kebohongan, kemudian yang kedua, ghibah, kemudian yang ketiga yang paling penting, menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Daripada melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan dosa, lebih baik kita melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan pahala. Contohnya bersedekah, sholat, sholawat, mengaji setiap hari jika bisa. Dan masih banyak lagi yang dapat menimbulkan pahala. Mengapa demikian? Banyaknya orang-orang muslim berlomba-lomba untuk beribadah agar dapat pahala yang berlipat ganda di bulan tersebut. Dan masih banyak lagi yang harus kita perhatikan. Karena beberapa orang yang berpuasa yang ia dapatkan hanyalah haus dan lapar,
dan beberapa oranglah yang ia berpuasa yang ia dapatkan hanyalah lelah, letih dan dahaga. Dan ini dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, "Min shaimin laisa lahu min siyamihi al-jual wal atasyah," yang artinya beberapa orang yang berpuasa yang ia dapatkan hanyalah haus dan lapar. Jadi sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama menjaga puasa kita agar dapat dikatakan sempurna. Sehingga kita yang berpuasa tidak hanya mendapatkan haus dan lapar, tetapi kita juga bisa mendapatkan berkah dan pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Dan bisa dikatakan orang yang beruntung di bulan suci Ramadan. Mungkin ini saja yang saya bisa sempat bahas untuk malam ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Karena manusia tidak akan pernah terlepas dari kata yang salah. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.